Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mutiara Fauzani. Saya berasal dari kelas MD502 dengan nomor NIM 2202010101081. Tujuan saya membuat video ini, saya ingin menuntaskan ujian akhir semester 5 saya dengan mata kuliah Hukum Bisnis yang akan ditujukan kepada Bapak Joko Suharyanto, SEM, MCPOD. Di sini saya telah membuat pembahasan sesuai instruksi dari Bapak dengan judul Penerapan Hukum Bisnis di Indonesia, Tantangan dan Solusi dalam Sektor E-commerce. Kemudian di sini ada kasusnya. Jadi penerapan hukum bisnis di Indonesia khususnya dalam sektor e-commerce terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika pasar dan kebutuhan perlindungan terhadap pelaku usaha serta konsumen. Aspek hukum ketenagakerjaan dan hak pekerja menjadi sorotan utama dalam memastikan keseimbangan antara pertumbuhan di industri dan kesejahteraan tenaga kerja. Kemudian di sini ada identifikasi sektor yang terdampak. Jadi identifikasi sektor bisnis yang terdapat di sektor e-commerce di Indonesia telah berkembang pesat, menarik berbagai platform internasional untuk beroperasi di pasar domestik. Namun, kehadiran platform asing seperti Temu dan Shein menimbulkan kekhawatiran terkait persaingan usaha yang tidak sehat dan dampaknya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal. Jadi, pemerintah Indonesia telah meminta Apple dan Google untuk memblokir aplikasi Temu guna melindungi UMKM dari persaingan harga yang tidak seimbang. Kemudian, ada hukum ketenagakerjaan dan hak kerja, yang isinya hukum ketenagakerjaan dan hak pekerja. Dalam konteks ketenagakerjaan, sektor e-commerce menghadapi tantangan dalam memastikan hak-hak pekerja terpenuhi, terutama bagi pekerja di lini operasional seperti gudang dan logistik. Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Nomor 11 Tahun 2020 membawa perubahan signifikan dalam regulasi ketenagakerjaan termasuk fleksibilitas dalam perjanjian kerja dan pengupahan. Namun, implementasi UU ini memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan keseimbangan antara fleksibilitas bagi pengusaha dan perlindungan hak-hak pekerja. Kemudian di sini ada analisis berdasarkan prinsip dan regulasi hukum bisnis. Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Nomor 11 Tahun 2020 bertujuan meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha dengan menyederhanakan sebagai regulasi, namun penegakannya memerlukan penyesuaian oleh pelaku usaha e-commerce dalam aspek ketenagakerjaan dan perizinan. Yang kedua, ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU Nomor 8 Tahun 1999. Dengan maraknya transaksi e-commerce, perlindungan konsumen menjadi krusial. Pelaku usaha wajib memastikan produk yang dijual sesuai standar dan informasi yang diberikan transparan. Yang ketiga, ada Undang-Undang Persiapan Usaha Nomor 5 Tahun 1999. Masuknya platform asing dengan model bisnis yang menawarkan harga yang sangat rendah dapat memicu persaingan tidak sehat. Pemerintah perlu memastikan persaingan usaha berjalan adil dan tidak merugikan pelaku usaha lokal. Kemudian dampak terhadap dunia usaha dan masyarakat. Yang pertama, dampaknya ada bagi dunia usaha. Kehadiran platform asing dengan strategi harga rendah dan mengancam keberlangsungan UMKM lokal. Selain itu, perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja memerlukan adaptasi cepat dari pelaku usaha untuk tetap memenuhi hukum yang berlaku. Yang kedua, bagi masyarakat, konsumen diuntungkan dengan variasi produk dan harga yang kompetitif. Namun, tanpa regulasi yang tepat, kualitas produk dan perlindungan konsumen bisa terabaikan. Selain itu, pekerja di sektor e-commerce memerlukan jaminan dan hak-hak atas ketenagakerjaan pada tengah perubahan regulasi. Kemudian, selanjutnya ada solusi dan rekomendasi. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap platform e-commerce asing dan memastikan mereka mematuhi regulasi yang berlaku. Selain itu, sosialisasi dan pendampingan bagi UMKM lokal dapat meningkatkan layanan asing yang sangat diperlukan. Yang kedua ada pelaku usaha. UMKM harus meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar. Kebutuhan
terhadap regulasi terutama terkait perlindungan konsumen dan ketenagakerjaan harus menjadi prioritas. Yang ketiga ada masyarakat. Masyarakat konsumen perlu lebih kritis dan selektif dalam berbelanja online, memastikan platform dan produk yang dipilih terpercaya. Pekerjaan di sektor e-commerce disarankan untuk memahami hak-hak mereka dan aktif berkomunikasi dan manajemen terkait kesejahteraan kerja. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan ekosistem e-commerce di Indonesia dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan, memberi manfaat optimal bagi semua pihak. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kata atau pembahasan yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.